menyiapkan di kelas mungkin kan sebentar lagi US kelas 11 ya, lagi persiapan buat podcast. Iya, kemarin Pak Ustadz minta saya untuk observasi ya. Iya. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan jadwal ya. Terima kasih. Ya, udah. Tapi sebelum ke observasi, kita lakukan dulu observasi ya sebagai persiapan nanti kita observasi. Oke, Pak Ustadz, enggak, kira-kira selama ini apa yang target Pak Ustadz dengan observasinya? Sebenarnya di kelas 12 itu untuk pelajaran yang semester sekarang itu lebih ke materi itu tentang statistika. Cuma saya ada poin penting di materi statistika itu tentang median. Ya. Jadi ada poin median itu tujuan dari mata pelajaran apa kompetensi dasar buat median itu menganalisis sumber kerusakan data median dari data yang disajikan kepada saya ini sebelum menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerusakan data tentang median. Intinya mah tentang median, median baik data kelompok ataupun data tunggal sekian dari KD itu. Jadi nanti pas observasi itu materinya tentang median. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya. Nah dengan Pak Ustadz meminta saya untuk observasi, kira-kira apa yang Pak Ustadz harapkan dengan dari hasil nanti kita observasi? Jadi sebenarnya dari materi median itu saya berharap penerapan yang pertama penerapan model pembelajaran yang inovatif, Pak. Jadi di kelas itu kebanyakan kan saya sebagai guru rata-rata hanya menjelaskan metode secara selama gitu, Pak. Jadi pembelajaran itu monoton aja, yang menjelaskan oleh saya menjelaskan itu hanya menjelaskan aja tanpa ada pembahasan model pembelajaran yang inovatif terus menyamaratakan semua peserta didik. Jadi peserta didik itu dianggap sama ketika anak tidak ada yang bertanya, dia akan mengerti semua padahal mungkin kemampuannya itu berbeda-beda. Ya, mantap Pak. Berarti target nanti setelah observasi itu Pak Ustadz ingin mencoba gitu ya model pembelajaran kan. Emang selama ini Pak Ustadz pembelajaran gimana? Kebanyakan Pak cuma anak-anak itu dikasih materi. Kadang kan sekarang tuntutannya itu kelas 12 kan masih ikut kelas, terus sekarang ada kurikulum merdeka. Anak itu dituntut untuk aktif Pak. Cuma ketika pembelajaran khususnya di matematika, ketika anak disuruh aktif itu kebanyakan malah diam. Jadi mungkin ada kesalahan. Ya. Memang sekarang kita ngajar itu kan memang harus apa ya? Kan kita dituntut melalui kurikulum merdeka itu kita harus anak harus aktif gitu ya. Ini memang kita akui kita cenderung mengajar ya hanya mengandalkan ceramah saja ya sehingga anak-anak bisa pasti. Alhamdulillah bagus gitu ya. Jadi hari ini kita mau coba pakai model apa Pak Ustadz? Jadi rencana kita mau pakai model PBL Pak. PBL. Nanti PBL berbasis dipadu-padankan atau sama berdiferensiasi. Oh jadi bukan diferensiasi. Oh iya. Jadi juga tuh berarti PBL untuk meningkatkan aktivitas anak, kemudian ada juga ya. Jadi kelompoknya itu menggunakan berdiferensiasi gitu. Jadi anak-anak itu nanti kelompok. Jadi kalau saya ingin melatih gimana melaksanakan diferensiasi juga ya. PBL juga bisa sesuai dengan taktis-taktisnya dan ingin mencoba juga tentang penerapan pembelajaran diferensiasi. Jadi itu untuk target Pak sendiri ya. Nah berikutnya kalau siswanya target Pak dalam observasi kita ini apa? Ya, untuk ke siswa berarti lebih ke jadi peserta didik itu termotivasi untuk aktif belajar, terus meningkatkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Contoh kan kalau berdiferensiasi ada ke anak itu kemampuannya di bidang visual, jadi meningkatkan kemampuannya. Emang sesuai ya, jadi kan menerapkan model pembelajaran itu supaya lebih aktif ya. Nanti emang selaras, nanti targetnya nanti setelah Pak Ustadz mencoba menerapkan ini siswa lebih aktif gitu ya. Jadi anak itu aktif belajar, kan anak kembali lagi ke kurikulum kita, jadi anak itu harus aktif, guru itu
sebagai fasilitator di kelas. Oke, ada lagi nggak kira-kira target Terus yang ada dicapai? target lain lebih ke matematikanya Pak. Jadi anak itu diharapkan mampu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Oh iya. Nah jadi anak itu dalam pembelajaran itu selain aktif juga meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi kalau ini mah target pengembangannya lebih ke arah sesuai spesifik dengan materi ya. Materi spesifik. Kan tadi membahas median kan ya, solusi matematika terus tentang median. Target yang ketiga itu adalah bagaimana aplikasi dari materi ini ya, masalah-masalah nantinya anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median. Nanti sudah 3 ya targetnya hari ini ya Pak. Oh, ada lagi nggak? Mungkin lebih ke target yang kita saya fokus ke target yang ketiga itu. Oh iya. Mudah-mudahan tercapai. Kalau banyak target kayaknya Iya, saya bertahap ya. kayaknya itu udah mencakup semua target yang dalam Ya, pembelajaran. baik. Jadi kalau boleh saya rangkum ya Pak, target kita hari ini ketika saya mengobservasi Bapak, nanti mungkin saya akan fokuskan ketiga hal itu ya. Memang target itu. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana Pak Mustian mengaplikasikan langkah-langkah sintaks dari PPL ya. Nanti nanti saya akan amati, mungkin nanti akan saya komentari kan ya. Oke, kemudian yang kedua tadi tentang meningkatkan aktivitas, makanya nanti saya akan juga mengamati sejauh mana anak-anak keaktifannya meningkat, ya, apakah sama-sama saja dengan yang lain atau sudah ada peningkatan. Terima kasih dengan adanya penerapan PPL ini yang anak bisa lebih meningkatkan. Kemudian tadi ada berdiferensiasi ya. Jadi memang sekarang itu dituntut kita untuk bisa menyesuaikan dengan anak ya. Bagaimana kesiapan belajar anak, dan bagaimana gaya belajar anak, minat bakat anak. Insya Allah kayaknya sih kalau kita mengajar dengan mengadopsi karakteristik anak yang berbeda-beda, sepertinya hasil pembelajaran akan maksimal. Dan nanti untuk yang target ketiga itu kan nanti anak-anak targetnya bisa menyelesaikan masalah ya. Nah, mungkin nanti saya akan fokus amati ketika Pak Mustian memberikan soal atau apapun nanti akan saya amati juga siswanya sejauh mana mereka bisa memecahkan masalah berdasarkan fokus tentang median tadi ya. Itu nanti fokus saya fokus observasinya ke sana. Berikutnya Pak Mustian kan itu sudah punya target tuh, sudah target. Nah, untuk mencapai target itu kan ada strateginya kan. Nah, bagaimana sih strategi yang sudah Bapak siapkan terkait dengan target observasi kita hari ini tadi? Sebelumnya saya karena sudah merancang ingin menerapkan model kerja inovatif Pak. Jadi mungkin untuk strategi yang pertama menyiapkan rencananya itu, mungkin menerapkan rencananya dan kemudian inovatif. Yang kedua menyiapkan instrumen. Menyiapkan instrumen, oh ya, Pembelajaran. nanti harus disiapkan semua ya. Berapa hari harus disiapkan? Cukup panjang Pak karena ya lumayan untuk instrumen. PPL lumayan kan ya, taktisnya lumayan banyak, dan itu setiap sintaks itu harus ada instrumen, harus ada skenario nya. Tapi insya Allah sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan, bisa diterapkan sesuai dengan skenario, sesuai dengan strategi yang sudah dilakukan. Dan strategi yang lain apa maksudnya? Mungkin untuk yang keaktifan ya, anak itu dalam sebenarnya juga anak itu dalam sebenarnya anak itu untuk aktif ya, di anak-anak untuk aktif. Jadi mengarahkan siswa belajar secara berkelompok. Keaktifannya dilihat dari proses diskusi dalam pembelajaran. Jadi nanti anak itu berdiskusi Pak. Jadi membuat kelompok berdiskusi. Oh iya, berarti memang di PPL itu emang ada sintaksnya itu emang anak akan dipaksa untuk aktif ya. Tepat sih, emang tepat ketika kalau Mustian bikin PPL itu yang di sana ada sintaks yang berarti anak akan dipaksa untuk aktif, diskusi dan sebagainya. Kemudian nah tadi kan Pak Mustian di target ada diferensiasi juga ya. Nah kira-kira untuk diferensinya yang kayak gimana Pak Mustian? Jadi berkelompok Pak, secara ilmunya
pas di kelompokannya itu kelompokannya tidak campur gitu ya, tidak sembarangan melompokan. Jadi ada menurut daya belajar disesuaikan sama daya belajar. Kalau untuk dari daya belajar Itu itulah bentuk diferensiasi proses ya Pak ya. Oke, nanti akan saya amati dalam hal itu ya. Oke, ya. Berikutnya strategi apa ya? Yang sudah Mas siapkan. Kemampuan pemecahan masalah Pak. Jadi anak itu nanti diberikan persoalan masalah kontekstual. Jadi media soalnya itu persoalan yang kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu diberikan soal tentang kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual, tapi menyelesaikan itu menggunakan konsep media. Jadi karena anak itu betul-betul bisa mencari solusi gitu ya, jadi bukan hanya paham saja tentang media ya, jadi anak itu tidak dikasih masalah yang ada kayak media, maka dia bisa mengaplikasikan pemahamannya, dia bisa menyelesaikan mencari solusi dari permasalahan. Ya, berarti kalau saya sudah menyiapkan strateginya, ya tinggal kita lihat nanti ya bagaimana eksekusinya. Oke, jadi yang diobservasi itu berapa? Kelas 12 ya. Kelas 12 sampai apa ya? Emang jadwalnya hari ini kan ya? Ya, ada. Nanti kita berapa jam pelajaran? Dua jam pelajaran. Ya kan, fokus materi ini 2 jam pelajaran. Jam berapa kita mulai? Hari ini kan ya? Jadwalnya ya? Jam berapa? Hari ini jam mungkin Bapak ada waktu nanti jam 10 Pak. Oh, jam 10. Kami istirahat jam 9.45, mungkin saya mau persiapan dulu jam 10. Oke, jadi kita ketemu aja langsung nanti di kelas waktu. Oke. Sebelum itu nanti sebetulnya ada instrumennya, kemudian nanti ini instrumen yang akan saya gunakan nanti pada saat saya mengobservasi. Nah, tadi sesuai dengan yang kita targetkan, saya akan fokus ke 4 hal ya. Yang pertama, kemudian menerapkan sintaks dari PBL, kemudian bagaimana siswa bisa terstimulasi untuk aktif, dan tadi yang di sini bagaimana siswa bisa menggunakan pemahamannya. Oke. Itu baik, kemudian ada lagi kira-kira yang mau disampaikan kemudian Untuk itu kehadirannya jam 10 ya di kelas 12 sampai HP. Kita sampai ke mana? terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Siap belajar matematika? Siap. Kegiatan hari ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar kegiatan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Silahkan salah seorang dari kalian memimpin doa. Duduk siap, doa dalam hati mulai. Baca doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sri Wahyuni, kenapa? Sakit. Siti Anpal. Jenny, Siti Anpal, terus Rijal. Sakit semua itu? Oke. Berarti ada beberapa orang yang sakit ya? Ya, untuk yang hadir hari ini tetap jaga kesehatan. Untuk pembelajaran hari ini atau kegiatan hari ini ada beberapa penilaian ya, Bapak mengingatkan. Yang pertama ada penilaian sikap. Ya, dari tadi kalian baca doa ya. Terus nanti ada penilaian sikap ketika proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu dari kalian mengerjakan LKPD. Jadi kerjakan LKPD dengan baik, dengan rinci dan jelas ya. Biar Bapak meriksa dapat diperiksa dengan baik oleh Bapak.
Kemudian ada penilaian pengetahuan. Bapak mengecek pengetahuan kalian itu dari nanti ada soal kuis yang Bapak berikan. Oke. Mengerti? Nah, oke, penilaian kita. Ya, sebelum ke pembelajaran, kita flashback dulu ke masa lalu. Ya, tong mantan wae anu diingat-ingat teh. Ya. Kita flashback ke masa lalu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, min, terus dan modus. Kemarin kita belajar min dan modus. Masih tentang ukuran pemusatan data. Kan ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama ada min, modus, kemudian sekarang ada median. Jadi kita sekarang berfokus ke median. Ya. Ada yang kemarin mencari tahu median itu apa? Median apa? Nilai tengah, pinter. Median itu adalah nilai tengah. Ya, ada yang bisa memberikan contoh nilai tengah itu seperti apa? Makanya mencari titik tengah bukan? Ya, hampir mirip dengan mencari nilai titik tengah, sama. Kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini. Nomor 1, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis ukuran pemusatan data, median dari data tunggal dan kelompok. Tujuan pembelajaran, silahkan. 1. Menentukan ukuran pemusatan dan median yang disajikan dalam bentuk tabel, Distribusi, frekuensi, dan histogram dengan tepat. ada sebuah permasalahan. Perhatikan distribusi frekuensi dari data 80 pengusaha mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya di bawah ini. Coba kalian cari ya atau analisis dari permasalahan ini, bagaimana mencari median dari data atau dari tabel distribusi frekuensi ini. Masing-masing mencatat ya informasi. Ki mencatat Ki. Nah, siapkan alat tulisnya. Ini Pak. Kan Data sisi kelompok kanan sama sisi kirinya tuh harus sama nilainya. sama. Benar. Jadi kalau di rumah sisi kiri sama sisi kanan 2, berarti yang di titik tengahnya 18. Iya, begitu. Itu untuk data tunggal. Ya, sekarang cari data kelompok. Kemarin kan masih menggunakan kelompok yang sama ya. Kita belajar lagi berkelompok. Ini Bapak bagikan LKPD supaya mempermudah kalian mengerjakan permasalahan yang Bapak sajikan tadi. Nih, ya. Kerjakan secara berkelompok ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak. Atau bisa diskusi sama rekan kelompok yang atau rekan kelompoknya. Pengerjaan LKPD ya 30 menit ya. LKPD dikerjakannya 30 menit. Bentar. Gimana Neng Sri? Untuk mencari Bentar. hasil, Gimana? untuk mencari hasil frekuensi kumulatif menjumlahkan frekuensi Ya. dari 19 tambah 15 Ya, tambah 21. ya. Seperti itu. Ini tepi bawah ya. Nah, berarti ini juga tepi bawah. Nah, seperti itu. Dari sini ditambahkan ke sini ya, seterusnya sampai ke bawah. Dari frekuensi ini berarti ini 19 no. Ya, frekuensi kumulatif berarti 19 tambah 15. Kemarin kan bikin tabel distribusi frekuensi sama seperti itu. Ya. Nah, berbagi ya. Jadi masing-masing anggota kelompok mengerjakan. Nanti ditunjuk siapa yang mau presentasi.
sampaikan mana yang tepat. Nah, ya. Masing-masing tunjuk kelompok ini yang mau presentasi siapa? Oke, Risna. Kelompok itu Aisyah. Kelompok itu Rosita. Kelompok ini Nexri. Oke, ya. Jadi nanti Bapak sebelum Bapak tunjuk silakan kalian apa namanya? Mengajukan diri untuk presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsi Sugianti, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan 3 berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Berikut ini akan ditentukan media dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya. Jadi median dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 26,92. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu ditutup, jangan dulu ditutup. Bentar. Sebelum ini ada yang ingin disampaikan dari kelompok lain? Ada nggak? Bukan sama? Sama? Kelompok ini sama pengerjaannya? Sama. Jadi mediannya untuk permasalahan pertama apa? 26,92. 26,92. Bisa ya untuk mencari langkah-langkah untuk mencari nilai median itu yang pertama apa? Menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas atau menentukan tepi bawah dan tepi atas median. Ini soalnya ya, silakan dikerjakan. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membagikan? Silakan. Silakan. Selesai. Berdua juga nggak apa-apa. Ya. Itu ada soalnya, kemudian kalian mengerjakannya di HPS aja ya. Waktu mengerjakannya 10 menit. Jangan lupa beri nama, kelas, dan tanggal. Oke, kita ke referensi terlebih dahulu ya. Raja? Median. Median dari? Iya. Median dari tabel distribusi frekuensi. Ngerti tidak? Ngerti. Atau apa itu ukuran penyebaran data dalam statistika? Oke, bisa dipahami? Bisa? Oke. Ada pertanyaan sebelum akhiri kegiatan hari ini? Ya. Untuk mengakhiri kegiatan ya, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan Bapak ingin kalian memimpin dan salah seorang dari kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa dalam hati mulai. Perjalanan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Christian, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Benar-benar siap ya maksudnya. Ya, ini. Ya, Pak Christian kemarin minta untuk coaching ya hari ini ya. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu ya, bisa kesempatan. Oke, bisa dimulai sekarang ya, Christian. Tapi kemungkinan kita nggak pakai setengah jam aja ya, cukup kayaknya ya. Ya, Pak Christian, kira-kira apa nih topik obrolan kita hari ini?
mungkin observasi tidak bahas. Oh ya, oh yang kemarin yang terakhir kita baru observasi ya. Kemarin itu kan saya meminta sebelum pelaksanaan observasi dulu. Jadi di kelas 12 APHK itu ada kegiatan mengajar di kelas menggunakan model PBL tapi kelompoknya itu diferensiasi rencana gitu. Jadi pada materi statistika subbabnya itu tentang media. Oke, kalau nggak salah kita sudah Ya. observasi ya. Mungkin boleh bisa direview lagi Pak pas kita mau observasi target dan tujuannya. Yang pertama kemarin kan udah ada tujuan pembelajarannya itu menganalisis ukuran pemusatan data median, jadi fokusnya ke median dari data yang disajikan oleh Bapak. Kemudian untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, intinya subbabnya itu tentang median. Jadi di statistika Yang tadi kita observasi ya. Terus ada pengembangannya yang ingin dicapai itu siswa memiliki keterampilan penyelesaian masalah tentang median. Oh iya, jadi di topik itu targetnya siswa bisa menyelesaikan masalah terkait dengan itu. Aplikasi ya, aplikasi. Terus lebih ke keaktifan peserta didiknya juga, terus meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan PBL berbasis model pembelajaran diferensiasi. Targetnya ada 3 ya, 2 target untuk siswanya, 1 target untuk bapak sendiri. Kemudian strategi kemarin yang disiapkan memberikan penugasan berupa penyelesaian masalah tentang median, aplikasinya, dan masalahnya itu kontekstual, lebih ke aplikasi kehidupan sehari-hari. Terus penerapan model PBL sesuai SINTAK. Yang ketiga mungkin menyiapkan instrumen yang mendukung SINTAK PBL dan pelaksanaan PBL. Jadi kalau saya tangkap ada 3 poin ya Pak Wistian. Berarti Pak Wistian itu pertama ingin dalam Pak Wistian sendiri ingin meningkatkan keterampilan dalam menerapkan PBL ya, project based learning. Kemudian untuk siswanya strateginya adalah supaya siswa lebih aktif ya, dan dengan PBL inilah digunakan itu salah itu. Kemudian yang ketiganya adalah ingin siswa terampil ya, ini kaitannya dengan materi, terampil mengaplikasikan pemahaman mereka dalam masalah deal. Oke sih. Iya, kemarin sudah kita observasi ya, saya sudah melihat Pak Wistian bagaimana mengajar dan secara umum sih sudah bagus, tapi hari ini kita coba refleksikan, kita coba evaluasi ya. Kan targetnya juga Pak Wistian ingin mengembangkan itu ya dalam 3 area tadi. Namun mungkin gimana nih hasil kemarin hasil Wistian kan sudah dilaksanakan, apa yang dilaksanakan sudah dilaksanakan dan sebagainya. Kira-kira menurut Pak Wistian sudah puas atau gimana? Kalau dari angka 1 sampai 100 kepuasannya mungkin ada 80% Pak. Kepuasannya yang pertama mungkin di penerapan model pembelajarannya. Jadi model pembelajarannya itu sudah diterapkan dengan semaksimal mungkin sesuai SINTAK. Hanya saja kan model pembelajaran itu untuk siswa aktif Pak. Jadi keaktifannya itu masih belum sebagian kelompok atau sebagian siswa yang aktif. Karena kan pada PBL itu pengennya itu siswa itu untuk aktif Oke sih, iya. Berarti sintak-sintak yang dalam PBL itu emang menstimulasi ya, tapi memang belum aktif semua ya kemarin ya. Jadi baru beberapa orang itu yang baru bisa rasakan. Ada lagi kira-kira terus yang berdiferensiasi, jadi pengelompokannya itu belum optimal menerapkan berdiferensiasi. Jadi anak itu dikelompokkan atau penugasan itu Pak LKPD saya itu menyamaratakan semua, jadi LKPD itu sudah disesuai tingkat ya ini. Jadi semua siswa itu diberikan LKPD yang sama setiap kelompok kan, beda-beda kelompok itu LKPD-nya itu sama persoalannya. Ini niatnya mau diferensiasi ya, cuma pas pelaksanaannya si diferensiasi prosesnya nggak berjalan karena settingnya ya. Jadi permasalahannya lebih kan ternyata kemarin memang satu ya, semua kelompok itu menyelesaikan satu sama sehingga diferensinya kurang. Kurangnya itu yang diferensiasi. Ada lagi kira-kira jadi karena disamakan itu, jadi pemecahan masalahnya itu yang mampu mungkin yang kemampuannya tinggi yang bisa menyelesaikan terukur ya. Kalau yang enggak, maksudnya itu gimana ya?
kemampuannya di bawah yang lain itu Ya. nggak bisa terukur karena anak itu sulit. Oh ya, jadi pengukurannya jadi tidak merata ya, Tidak merata. karena yang aktif hanya sebagian gitu ya. Ya sudah ada 3 yang Faustian dan Presiden. Ada lagi kalau selain itu Faustian ya. Mungkin itu aja yang Oke. Oke. Kalau boleh saya rangkum ya, jadi tadi menurut hasil ya refleksi Faustian sendiri bahwa PPAB sudah berjalan sudah baik ya. Emang kemarin juga saya amati semua sintaks yang Pak Faustian tuliskan di RPP sudah semua tahap sudah dilaksanakan, hanya mungkin belum maksimal ya. Jadi memang benar sih tadi keaktifan siswa. Memang saya lihat kemarin itu emang siswa di inisiasi aktif, tapi ternyata belum mampu mengaktifkan semuanya. Ya. Jadi saya lihat kemarin Pak Faustian sendiri menyadari dari 5 anggota kelompok itu mungkin hanya 2 ya, sisanya 3 hanya ya belum aktif maksimal. Kemudian yang benar diferensiasinya yang Faustian ya kemarin mungkin karena settingnya belum maksimal sehingga betul tidak berjalan. Terakhir masalah ya. Nah, iya tadi karena diferensiasinya tidak maksimal sehingga siswa ketika memasakkan masalahnya juga cenderung kurang optimal juga ya. Jadi karena semua memasakkan masalah yang sama sehingga keragaman tidak ada di sana. Nah, itu berarti alhamdulillah berarti ya sudah melihat Faustian sudah bisa melihat kelemahan-kelemahan yang Faustian ini adalah langkah awal Faustian. Langkah awal Faustian supaya bisa ke depannya lebih baik lagi. Oke, sudah ada 3 poin di sini. Kita coba nanti satu-satu ya Faustian. Tadi kayak dengan keaktifan siswa yang masih belum merata ya. Kira-kira kenapa bisa demikian Faustian? Karena anak itu lebih fokus ke merasa dirinya adalah ada yang bisa mengerjakan jadi benar karena lebih ada yang dominan gitu, Pak. Jadi anaknya itu ada dominan lebih ke dominan di sana. Kira-kira untuk yang masalah ini nih, anak yang dominan sehingga dia aktif sendiri yang lainnya kurang. Kira-kira ada yang sudah kepikiran gimana caranya supaya si keaktifannya merata? Ini lebih ke yang apa sih setting lagi, Setting ya. mungkin kelompoknya, setting kelompok. Jadi pengelompokannya nanti tidak ya diatur lagi ya pengelompokannya supaya tidak ada lagi yang dominan gitu ya. Oke sip. Oke jadi kedepannya mungkin setting lebih ke arah settingnya ya. Ada lagi kira-kira selain untuk mengatasi tadi jomplangnya tak ke siswa selain setting? Kita keliling. Berarti ya apa ya didorong ya dalam tanda kutip dipaksa ya. Jadi ketika anak berdiskusi sama kelompoknya. kita ada campur tangan kita di sana yang sebagai awalan tentang biasa. Lanjut ke yang kedua, poin yang kedua dari Pak Gustian, diferensiasi yang belum maksimal. Bisa diceritakan lagi kenapa bisa belum maksimal, kemudian kira-kira nih apa yang bisa Pak Gustian lakukan ke depan supaya si diferensiasinya itu bisa berjalan dengan maksimal. Pertama di settingnya awal, setting awal terus ada dari pembelajaran hari ini jadi kita melihat dari hasil akhir anak mengerjakan melihat dari penilaian bagaimana jadi di kerombokan nanti berdasarkan kemampuannya jadi yang sekarang itu dijadikan sebagai apa ya tes apa jadi sebelum pengerjaan apa namanya istilahnya jadi sekarang itu digunakan sebagai acuan untuk membuat kelompok yang pertemuan selanjutnya. Jadi data yang sekarang itu Ya. adalah nanti kita sudah punya data. Iya. Nah, Data ini nanti insya Allah di kedepannya dijadikan sebagai latar belakang ya sehingga nanti kita itu. Oke, ini diferensiasi ya. Apalagi kira-kira supaya diferensiasinya bisa berjalan tadi. berarti soal kemampuannya dulu ya, lihat kemampuan masing-masing dari Berarti kesiapan belajarnya ya, anak jadi korban bisa belajarnya. Kira-kira ada setting lagi ya kira-kira supaya anak itu bisa apa ya terfasilitasi, jangan sampai yang dominan yang tidak aktif.
Nah itu ya diferensiasi salah satunya itu untuk mengantisipasi itu. Jadi mungkin APD yang disusun aku instrumen gitu ya. Jadi instrumennya itu ada, jadi setiap anggota itu mau mengerjakan bisa mengerjakan masing-masing. Oh iya, nah itu yang disebut sebagai diferensiasi produk berarti ya. Jadi anak-anak itu nanti disetting di AKPD-nya. Ya. Jadi ada produknya juga anak-anak bagi sesuai pengerjaannya. Jadi ada saling mengerjakan satu sama lain menghasilkan satu produk kelompoknya. Jadi kelompoknya itu ada satu produk yang dihasilkan dari diskusi antar anggota kelompok. Oke, yang kedua, lanjut ke yang ketiga Pak Ustian. Ini terkait dengan ini apa kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi anak sudah punya pemahaman nih tentang median. Pak Ustian dikasih permasalahan aplikatif ya. Nah, tadi Pak Ustian menyebutkan belum maksimal nih. Kira-kira boleh diceritakan lagi belum maksimalnya dalam apa, dalamnya apa? Ya karena tidak apa instrumen yang digunakan itu sama, jadi semua itu soalnya itu disamakan. Jadi setiap anak itu mengerjakan soal yang sama dan melihat kemampuannya masing. Mungkin nanti tidak menyamaratakan soal, jadi kira-kira mana yang berkemampuan ini, jadi membedakan yang disamakan instrumen soal Diferensi tadi ya, diferensiasi, ada diferensiasi cakrawala anak terkait dengan aplikasinya lebih luas tadi ya. Ada lagi kira-kira menurut Pak Ustian yang bisa potensi yang bisa digali lagi untuk mengatasi itu? Iya sih, memang udah kayaknya Pak Ustian sudah benar-benar penuh ya, jadi benar-benar mengevaluasi dari hasil observasi kemarin sehingga keluar 3 poin ini dan Ustian sendiri sudah bisa mengira-ngira nih gimana cara mengatasinya. Oke, Ustian, alhamdulillah berarti sudah ketemu lah di mana permasalahannya, bisa ditentukan solusinya dan seperti apa. Nah, berarti udah jelas nih permasalahannya di mana, kemudian rancangan solusinya seperti apa. Berarti ada tingkat lanjutnya kayaknya Ustiannya tidak sampai di sini kan ya. Kira-kira, ke depannya mau seperti apa nih Ustian setelah punya data hasil observasi kita hari ini? Paling untuk yang berdiferensiasi itu yang mengikuti pelatihan, melihat pelatihan mandiri, mencari referensi apa itu berdiferensiasi. Jadi belum maksimal, jadi Ustian merasa belum maksimal pemahaman tentang sehingga di sana mau browsing atau mau Browsing paling cari-cari, tanya-tanya ke rekan sejawat yang mungkin lebih berpengalaman di sini. kapan tuh rencana? Paling nanti Pak beli bulan ini mungkin. Oh ini ada paling saya sudah membuat rencana sini paling tanggal 5 sampai 10 Tanggal 5 besok ya? besok. Ya sip, tapi tindak lanjut yang pertama Pak Bisa mau cari referensi sebenarnya mungkin ya meningkatkan. Oke sip. Lagi sekarang di media banyak kan ya buku apalagi media digital. Oke sip. Ada tindak lanjut lain di sana? Ya coaching sama kreasi apa ya rasanya di sini. Oh ya, ada di sini kan ada rekan guru matematika juga ya. Ada di sini ada 4 orang termasuk saya. Ada yang lebih senior, Ada kayaknya bisa itu ya. Sama rekan-rekan sedang juga bisa. Jadi memang dengan kadang-kadang kan permasalahan itu kalau kita lihat sendiri kita apa ya? Kadang-kadang lihat kalau ketika ada orang melihat point of view-nya dari luar, kadang-kadang ya enggak kita sadari tidak terlihat. Sip, berarti coaching memang bisa ada salah satu tindak lanjut ya khususnya dan cara ke depan. Oke, referensi, coaching lagi, apalagi kira-kira tindak lanjutnya? ini mengikuti diklat menjadi PMM, ada kan banyak namanya itu topik tentang diferensiasi. Oh sudah lihat ya jadi ya. Jadi pelatihan mandiri ya kalau di PMM bentuknya. Kayaknya lengkap sih emang di PMM.
itu bisa jadi salah satu media ya untuk memulai referensi kita. Itu udah ada ya materinya KTM. Sudah daftar? Belum. Paling kita saya lebih ke cari dulu referensi Pak. Jadi rencananya tuh mau cari dulu referensi tentang apa itu diferensiasi dari kesana Ketika luas. kita nanti ikut KTM tidak Ya, kosong siap. dari ngomong ya. Tiga tuh dan tindak lanjut. Masih ada selain Itu pengaplikasian PBL sama diferensiasinya itu ada referensi PBL kan tadi bicara referensi PBL diferensiasi, sekarang PBL sama diferensiasi apakah bisa combine. Kayaknya harus dilatihkan itu. Kira-kira selain apakah hanya dengan meningkatkan pemahaman saja cukup kira-kira atau harus diaplikasikan? Rencana kapan ketemu? Rencana kalau untuk aplikasi tanggal 14 Maret. Oke. Udah ada 3 tuh ya channel. 4 atau 4 tadi? Udah ada 4. Diferensiasi, referensi, coaching, kemudian diklat EM dan terakhir aplikasi. Langsung praktek lagi ya. Ada lagi? Ada Sementara dulu ya. Nah itu kayaknya kalau kebanyakan juga kan takutnya nggak ada kesana, tapi minimal sudah ada rencana lah 4 target ya Gustian. Oke, berarti syukur gitu ya kita dengan dari hasil observasi kemarin kita sudah menghasilkan apa ya hasil evaluasinya, udah jelas di mana letak masalahnya, kemudian rencana solusinya sudah kita rumuskan, sudah direalisasikan dengan adanya rencana tindak lanjut ya. Ya kemudian, nah kira-kira nih, Fauzian yakin nggak semua tindak lanjut itu bisa terlaksana? kalau sesuai rencana Iya. yang saya buat, jadi saya yakin untuk jadi nanti pas ketika pelaksanaan aplikasi tanggal 14 itu udah siap gitu Pak. Jadi kita udah tahu bagaimana diferensiasi, bagaimana pengaplikasiannya, Ada upaya nggak kira-kira supaya perusahaan benar-benar kan kadang-kadang sendiri itu kan banyak distraksi dan sebagainya. Kira-kira ada rencana upaya apa perusahaan supaya ketika ada distraksi perusahaan terfokuskan lagi kepada observasi. perlu ada yang memantau maupun senyaman. Siapa kira-kira yang menurut Fauzian bisa memantau mengarahkan Fauzian? Kalau ada waktu dari Tuhan, ada rekan sejawat yang lain, kalau Nah, siap. Ya, dan sehingga ya terus terang apa ya bahagia gitu ya dipercaya oleh Fauzian untuk bersama-sama berkembang ya. Saya juga sama dalam rangka mengembangkan diri ya. Saya juga mengajar bersama ya kita sama-sama lah. Nah, karena tadi diminta Fauzian untuk mengcoaching Fauzian, tadi untuk mengecek tanggung jawab Fauzian. Insya Allah sih kedepannya berarti kita bisa ya ketemu lagi ya. Udah dijadwalkan saja Fauzian. Kan tadi target berapa tuh yang terakhir aplikasi? aplikasi itu target saya tanggal 14 Maret. Pas Maret ya udah nanti sebagai bentuk tanggung jawab saya ya tadi Fauzian minta saya untuk memantau Fauzian supaya ke-4 tindak lanjut itu terlaksanakan. Bolehlah nanti tanggal 14 tanggal 12 kita ketemu lagi ya. Nanti saya luangkan waktu untuk bertemu kita coaching lagi. Insya Allah ada konten dari Fauzian. Ya, berarti itu Fauzian sepertinya sudah lengkap ya apa yang tadi tujuan Fauzian kita ngobrol hari ini ya. Jadi evaluasinya sudah dapat kan ya. Kemudian permasalahannya di mana, dan sebagainya. Kira-kira terakhir apa yang bisa Fauzian simpulkan dari aktivitas kita hari ini? Persiapan refleksi pelaksanaan kemarin pembelajaran yang diterapkan, terus lebih ke persiapan mungkin tindak lanjut nanti pas pengaplikasian yang direncanakan tanggal 14 Maret. Oke,
hasil dari observasi kita yang bentuk real dari apa yang kita lakukan kemarin, mulai dari observasi dan hari ini alhamdulillah diakhiri dengan pasca observasi dan sudah ada ya sampai kurang harus ya. Kira-kira ada lagi nggak yang kita bahas lagi? Mungkin itu aja Kom, lebih ke apa ya, permohonan saya untuk Bapak bisa menjadi apa statementnya nanti di tanggal 14 ketika saya akan mengaplikasikan apa hasil dari saya mencari informasi sama hasil saya mengikuti pelatihan tentang pendidikan diri saya sendiri. Siap. Iya, usianya sama-sama. Kayak sudah aja nih usia. Maunya kita ngobrol lebih lama lagi ya. Tapi kita terbatas waktu. Tapi alhamdulillah walaupun waktunya singkat, kita sudah ada hasil yang bisa kita pastikan dan sesuai dengan apa yang kita kerja, sesuai dengan tugas Gustian. Baik, Gustian, kalau begitu sampai ketemu lagi ya. Nanti tanggal 14 ya. Kita mulai. Ya, sudah.